Dalam menghadapi pesatnya perluasan wilayah kekhalifahan, Umar bin Khattab segera mengambil langkah strategis dengan mengatur administrasi negara. Inspirasi utamanya berasal dari sistem administrasi yang telah berkembang di Persia. Umar membagi pemerintahannya menjadi 8 wilayah provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya, Umar memperkenalkan sejumlah pembaruan penting dalam administrasi negara, antara lain: pertama, pengelolaan gaji dan pajak tanah. Umar menata ulang sistem pembayaran gaji bagi pegawai negara serta memberlakukan pajak tanah dengan mekanisme yang teratur dan adil. Kedua, pendirian pengadilan negara. Untuk memisahkan fungsi yudikatif dari eksekutif, Umar mendirikan lembaga pengadilan negara. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam penguatan hukum dan keadilan. Ketiga, peningkatan efisiensi eksekutif. Dalam menjalankan tugas eksekutifnya, Umar dibantu oleh pejabat negara yang disebut Al-Khatib atau Sekretaris Negara. Jabatan ini dipegang oleh tokoh-tokoh seperti Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Arkam. Keempat, pembentukan jawatan kepolisian. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Umar membentuk lembaga kepolisian yang bertugas menangkap penjahat dan memastikan stabilitas di wilayah kekhalifahan. Kelima, pendirian jawatan militer. Militer diorganisasi secara resmi, terutama untuk menjaga wilayah perbatasan seperti Kufah, Basrah, dan Fustah. Tentara menerima gaji bulanan secara teratur sebagai bentuk apresiasi atas perannya dalam menjaga keamanan negara. Keenam, pendirian Baitul Mal. Keuangan negara yang berasal dari pajak dan sumber lainnya dikelola di Baitul Mal. Dana ini diatur oleh Dewan Khusus untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran. Ketujuh, pencetakan mata uang resmi. Umar memulai pencetakan mata uang negara sebagai alat tukar yang sah, yang memperkuat kemandirian ekonomi kekhalifahan. Kedelapan, penciptaan kalender Hijriah. Umar menciptakan kalender Islam sebagai sistem penanggalan resmi yang berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Reformasi ini tidak hanya memperkuat administrasi negara, tetapi juga menciptakan surplus pendapatan. Bahkan, negara mampu memberikan tunjangan kepada masyarakat. Besaran tunjangan ditentukan berdasarkan waktu seseorang memeluk Islam serta kontribusinya dalam perang. Misalnya, istri Nabi, Aisyah, menerima tunjangan sebesar 12.000 dirham, sedangkan wanita dan anak-anak memperoleh 200 sampai 600 dirham per tahun. Meski memimpin negara yang besar dan berpengaruh, Umar tetap menjalani hidup sederhana. Ia hanya memiliki sehelai kemeja dan sebuah mantel, serta tidur di atas dedaunan kurma. Kepribadiannya yang adil dan bijaksana membuat para sejarawan menjulukinya sebagai khalifah terbesar setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.